Nah, ini dia bahan-bahannya ya teman-teman sekalian yang harus kita sediakan ya. Pertama, PCB-nya ini sendiri ya. Ini namanya PCB polos. Ini full tembaga semuanya nih ya. Single layer, yang di belakangnya ini plastik ya. Seperti ini. Kemudian PCB-nya ini kita potong sesuai kebutuhan. Seperti ini. Ya, kita potong. Nanti langkah-langkahnya semuanya akan saya jelaskan satu persatu secara detail, teman-teman ya. Dan yang paling terpenting, sediakan air hangat ya. Karena nggak usah banyak-banyak, kira-kira setengah bagi ini aja. Nanti juga saya akan jelaskan. Kemudian ini yang paling penting pelarutnya, namanya ini ferrichloride atau FeCl3 ya. Ferrichlorida ini bahan kimia yang keras ya teman-teman. Jadi dalam pembuatannya nanti teman-teman harus memakai sarung tangan ya, agar tangan ini tidak terkena dari larutan ini ferrichloride ya, tembaga aja, lumer teman-teman ya. Dan setelah dicampur ferrichloride ini dengan air, dia bisa disimpan. Nanti saya akan jelaskan semua ya teman-teman. Oke ya teman-teman, pertama PCB nya kita cuci dulu ya, seperti ini teman-teman. Langkah awalnya PCB kita cuci dengan sabun bubuk ya. Sabun bubuknya seperti ini, boleh Rinso, boleh apa aja, pokoknya sabun bubuk dicuci seperti gini ya, supaya bersih. Airnya dimatikan, ngirit air ya. Dicuci seperti ini, digosok-gosok supaya bersih PCB nya di bagian tembaganya ya. Seperti ini, gosok seperti ini sampai dia benar-benar mengkilat ya. Boleh dengan sabun bubuk, boleh dengan sabun cair, pokoknya mengkilat dan tidak boleh diamplas ya teman-teman ya. Teman-teman, setelah kita tadi cuci PCB nya yang dibutuhkan, kemudian bisa kita keringkan, dan harus memang dikeringkan ya. Bisa dilap seperti ini, bisa dengan tisu ataupun dengan lap basah. Habis itu kita jemur di matahari biar benar-benar kering ya. Setelah PCB nya kering, kemudian PCB kita gambari pola-polanya ya teman-teman. Kita buat seperti ini polanya ya. Ya, kita menggambarnya juga harus dengan spidol yang anti air ya. Diutamakan, saya bukan mengendorse ya, spidol permanent ink atau yang saya biasa pakai itu Artline 70. Dia harus benar-benar hitam seperti ini ya teman-teman ya. Tuh ya, setelah proses penggambaran seperti ini, membuat pola-pola jalurnya ya teman-teman, kita masuk ke proses pelarutan atau etching ya. Ini yang taraf yang paling berbahaya sekali, harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Yang harus disiapkan pada proses etching adalah sarung tangan, karet ya diutamakan, kemudian bak plastik ya, bak plastik, kemudian dari larutan atau bubuk FeCl3 nya sendiri ya. Ini larutan kimia keras ini ya teman-teman ya. Ya, dalam proses etching yang harus disiapkan, pertama kitanya harus pakai sarung tangan dulu ya teman-teman, sarung tangan karet. Kemudian air ya, usahakan juga air panas, disesuaikan banyaknya ya. Ini saya memakai air dengan takaran 500 ml kurang lebih ya. Kita tuangkan air ini ke baki seperti ini kira-kira ya. Setelah itu ya, kita masukkan larutan ferrichloride-nya ya. Kita masukkan ferrichloride-nya secukupnya teman-teman ya. Kita masukkan seperti ini larutan ferrichloride-nya ya. Usahakan dalam memasukkan larutan ferrichloride ini teman-teman tolong ya, kudu pakai masker ya, soalnya dia mengandung uap ya, mengandung uap gas yang terus terang berbahaya ya teman-teman ya. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dengan apa namanya, batang kayu, jangan batang logam teman-teman, bahaya
ya. Setelah itu kita masukkan PCB-nya seperti ini ya. Masukkan, kemudian kita goyang-goyang PCB-nya ya teman-teman. Kita goyang-goyang seperti ini teman-teman, PCB-nya ya. Kita goyang-goyang selama beberapa saat sampai dia PCB-nya larut teman-teman ya. Agak lama memang ya teman-teman. Perlu diingat ya, periklorit sisanya itu tadi yang bekas apa namanya yang sisa untuk larutan ini harus tertutup dengan rapat ya teman-teman. Jangan sampai terkena udara, nanti dia bisa mencair. Ya, benar mencair, rusak nanti teman-teman. Ya mulai larut ya teman-teman, tuh ya mulai larut nih tembaganya nih ya. Mulai larut seperti ini, kita tunggu lagi ya. Ya teman-teman, udah larut ya tembaganya seperti ini. Hanya menyisakan bagian yang kita gambari tadi ya. Bagian yang kita gambari dengan hitam-hitam tadi itu tidak akan larut di larutan ferriklorit ini. Makanya spidol art anti air ya. Kita cuci dengan air mengalir seperti ini ya teman-teman. Kita cuci bekas larutannya ya. Kita cuci sambil kita lihat apakah jalur tembagannya sudah terbuang semuanya, terlarut ya teman-teman. Ini sisa dari larutan tadi. Setelah kita selesai larutan ferriklorit itu bisa kita simpan ya teman-teman di botol plastik seperti ini, dimasukkan ya. Nanti akan bisa kita pergunakan kembali kalau kita membuat PCB lagi seperti ini ya. Harus botol plastik semuanya, peralatan harus plastik, jangan ada yang logam ya. Kalau logam tembaga aja, lihat sendiri tadi teman-teman larut ya. Ini dibersihkan seperti ini dengan air mengalir ya, sampai dia benar-benar bersih ya teman-teman. Setelah tadi kita cuci dengan air mengalir PCB-nya, kemudian kita bersihkan dengan thinner atau aseton ya, contohnya seperti ini. Tapi kita keringkan dulu ya dari air tadi ya. Kita keringkan, kemudian kita bersihkan catnya dengan thinner atau aseton seperti ini ya caranya teman-teman. Jadi dioles-oleskan sampai dia bersih, hilang seperti ini ya. Langkah berikutnya kita lihat ya, benar-benar kita terawang teman-teman, apakah jalurnya sudah tembaganya sudah larut semua atau belum. Nah, untuk lebih dipastikannya kita harus mempergunakan avometer. Dalam jalurnya kita lihat apakah masih koneksi atau tidak. Posisi avometer seperti biasa teman-teman pada skala kali ohm ya. Nah, kita lihat, cek jalurnya apakah kalau ini dia tadi yang kita gambari. Nah, kalau ini yang tidak kita gambari, jalurnya putus ya. Oke, proses pengeboran ya. Meja kerja tolong harus dialasi dengan kayu ya teman-teman, karena akan bolong. Nah, ini solder PCB ini namanya bor PCB teman-teman. Oke teman-teman, ini bor PCB kita nyalakan ya seperti ini. Nah, cara mengebor PCB itu permukaan PCB harus tegak lurus ya teman-teman, seperti ini contohnya ya. Harus tegak lurus, jangan bengkok ya, seperti ini. Di lubangnya yang sudah kita tentukan sambil kita tekan sedikit ya. Ngebornya juga harus sabar, pelan-pelan, nggak boleh keburu-buru ya teman-teman. Nah, ini ya, ini kita lubangi PCB-nya tadi. Ini usahakan sebelum mengebor, lubang-lubang itu yang akan kita bor harus dititikin dulu ya teman-teman, biar gampang. Dititikin dengan paku atau penitik khusus ya, agar gampang kita ngebor. Nah, sekarang kita pengeboran PCB seperti ini. Nah, agar apa dibor PCB-nya? Agar kaki komponennya bisa masuk ya teman-teman. Nah, dibor seperti ini ya. Nah, bolong kan teman-teman. Nah, dibolongi sesuai dengan banyaknya lubang. Bila pengeboran sudah selesai, bor PCB kita matikan.